Kami berada di tengah-tengah dari keempat kelompok tersebut. Dan keempat kelompok tersebut saling serang, saling mengalahkan. Jika mana di antara empat kelompok tersebut ada satu pemenang, yang pastinya kelompok pemenang itulah yang akan mengambil jantung kita dan akan dijadikan sebuah keperluan pribadi yang entah akan dipergunakan seperti apa. Dan di saat itulah, pada saat mereka saling menyerang, saling mengalahkan, anak saya, anak sematawayang saya, melakukan hal yang tidak terduga, dan bahkan saya sendiri pun terkejut akan apa yang dia lakukan pada saat itu. Anak sematawayang saya membunuh ibunya sendiri. Hah? Yang benar, kek. Sampai sebetulnya. Karena jika salah satu jantung di antara kita sudah mati, itu tidak akan berfungsi. Di mana ketiga jantung tersebut harus diambil secara hidup-hidup agar bisa berfungsi atau dijadikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Anak saya sadar akan syarat itu, maka secara terpaksa anak saya membunuh ibunya, yang dimana itu adalah istri saya. Saya sempat berpikir, kenapa tidak saya saja yang dibunuh? Karena dalam menjalani hidup, saya pun sudah cukup. Anak saya mengatakan, jika saya membunuh ayah, pasti ibu akan dijadikan sebuah tawanan di sana. Dan ibu pasti akan disetujui oleh kelompok yang akan mendapatkan kita. Dan anak yang lahir dari rahim ibunya pasti akan melahirkan jantung-jantung yang sama. Sejauh itu anak saya berpikir. Oh, jadi misalkan kakek yang dibunuh nih, terus ibunya itu disetubui sama makhluk lain, melahirkan jumlah jantungnya itu menjadi 3 lagi, aktif lagi, seperti itu. Benar sekali. Iya. Karena anak yang dilahirkan akan lahir di rahim yang sama, seperti anak saya. Berarti jantung yang utama itu ada di ibunya. Benar sekali, manusia. Wah. Dan setelah anak saya membunuh ibunya, seketika peperangan itu terhenti. Dan harapan mereka, keempat kelompok tersebut, seperti sia-sia dan tidak ada gunanya terus berperang. Seketika mereka membubarkan diri. Pada saat itulah anak saya seketika bertekuk lutut dalam sebuah penyesalan, dalam sebuah keamarahan, dan dalam sebuah kebencian terpancar dari kedua bola matanya. Seketika anakku pergi ke arah yang tidak tahu saya kira akan pergi kemana. Pada saat itu kami diselimuti dengan keadaan yang bercampur aduk. Keadaan berduka, keadaan bersedih,
keadaan marah. Semua bercampur pada saat itu manusia. Waktu semakin berlalu, saya mengetahui dari sebuah informasi anak saya telah bergabung dengan kelompok Balakosa. Yang dimana saya pikir anak saya bergabung dengan Balakosa ingin membalaskan sebuah dendam, sebuah amarah, sebuah kebencian terhadap keempat kelompok yang pada saat itu secara tidak langsung mengakibatkan ibunya meninggal. Akan tetapi saya cukup terkejut dengan apa yang kau sampaikan. Balakosa ingin menghancurkan semua makhluk. Jika semua makhluk sudah dihancurkan, mereka akan masuk ke ranah manusia. Maka dari itulah saya terkejut. Sepemikiran saya, anak saya hanya cukup untuk membalaskan dendam kematian ibunya dan menghancurkan keempat kelompok tersebut. Akan tetapi, mengapa ini menjalar sangat jauh sekali dan sampai manusia akan menjadi sasarannya? Untuk informasi yang sampai saat ini kita dapatkan itu, tujuan dari Balakosa yaitu tadi. Anak saya bernama Bismakara. Bismakara. Ya, Mas. Dan kelompok Balakosa kayak untuk saat ini jika bertemu dengan makhluk lain itu pasti semua dihancurkan tanpa alasan sedikit pun kayak. Bismakara, ayah sangat merindukanmu. Jika dendammu, jika apa yang kau inginkan sudah tercapai, kembalilah, temui ayah, anakku. Mungkin saya ingin menitip salam kepada Bismakara. Jika kalian benar-benar berurusan dengan Balakosa, Iya kan? salah satu di antara mereka ada anak saya dan sampaikan pesan saya ini. Baik, Kek. Oh ya, Mas, untuk itu tadi yang ramuan. Oh iya, mohon maaf kayak ini kita sedikit berbelok di mana kita sudah mendengarkan semua cerita dari kakek, kejadian dari awal mula kenapa kok anak kakek itu bisa masuk ke dalam kelompok Balakosa itu. Tadi kan panjenengan sudah bilang katanya panjenengan mengetahui ramuan apa itu? Azkaban. Jika kakek berkenan, mohon tunjukkan kepada kita di mana keberadaan ramuan itu dan seperti apa wujudnya. Kita sangat membutuhkan itu. Ya. Baiklah. Azkaban hanya diketahui dua makhluk, yaitu saya dan satu lagi saya pun tidak mengenalnya pada saat itu. Sangat jauh lama sekali saya pergi ke suatu tempat dan saya berpapasan dengan satu makhluk di mana perhatian kami tertuju ke suatu tumbuhan yang sama. Tumbuhan? Pada saat itu kami berdua merasakan